semakin meroket, elektabilitas Anies Baswedan mampu singkirkan Prabowo Subianto. Lembaga survei SMRC mengungkapkan, posisi elektabilitas Anies Baswedan kini semakin meningkat. Perolehan pada survei sampai awal Desember lalu, Anies Baswedan sudah mampu menggeser Prabowo Subianto. Peningkatan elektabilitas Anies Baswedan yang sudah menggeser Prabowo Subianto diungkapkan Denny Irvani. Jika masih ada 3 nama yang mendapat dukungan paling signifikan. Ada 3 nama, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dalam simulasi semi terbuka dengan daftar 45 nama, Ganjar mendapatkan dukungan 26,5%. Disusul Anies 18,6%, Prabowo 16,8%. Ujarnya dalam akun YouTube lembaga tersebut pada Selasa 20 Desember 2022. Selain 3 nama teratas, juga disusul nama Ridwan Kamil 6%. Sedangkan nama-nama lain di bawah 2%. Dalam simulasi ini masih ada 14,4% yang belum menentukan pilihan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, Anies Baswedan memang sudah mampu menggeser. Jika dibandingkan tahun lalu, posisi Anies Baswedan terus naik. Dalam perkembangannya, Anies Baswedan mengalami kenaikan dan sudah terjadi sejak Mei tahun lalu pada Maret tahun ini, terang Denny Irvani. Prabowo yang sebelumnya pada posisi pertama dan turun pada Maret lalu. Ini temuan yang menarik, sangat dinamis, dan ini pertama kali Anies Baswedan mampu menggeser Prabowo, lanjut Irvani. Dia pun membeberkan jika Prabowo Subianto semakin menukik turun. Hal ini beda dengan Anies Baswedan dan Ganjar yang kian naik. Sementara calon lainnya biasa saja, tidak begitu signifikan, jelas Denny Irvani. Meski demikian, jika ketiga nama misalnya Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo dalam simulasi tertutup, masih diduduki Ganjar dengan dukungan 33,7%. Baru kemudian Anies 28,1% dan Prabowo 26,1%. Masih ada 12,1% yang belum menentukan pilihan, ujar Denny Irvani. Denny juga menegaskan jika pada 1,5 tahun terakhir, dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan semakin menguat. Sementara Prabowo Subianto yang meski menjadi ketua umum partai kian melemah. Pada survei bulan Desember 2022 ini, Ganjar Pranowo masih mendapat dukungan tertinggi. Dalam simulasi pilihan semi terbuka hingga simulasi tertutup 3 nama, sedangkan Anies Baswedan berada di posisi kedua, menggeser Prabowo Subianto yang turun ke posisi ketiga. Untuk Anies mungkin akan menjadi calon presiden. Nasdem terus menjajaki koalisi dengan 2 partai lainnya, meski belum bisa dipastikan 100%, karena dukungan capres masih akan berlangsung setahun ke depan, ungkap Denny. Anies Baswedan terang-terangan menyebut bahwa dia tidak memikirkan endorsan pihak lain sebagai capres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih memilih berinteraksi langsung dengan masyarakat akar rumput. Sebagai bakal capres dari Partai Nasdem, Anies kini sedang rajin melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia. Menurut Anies Baswedan, interaksi dan berdiskusi langsung bersama masyarakat akan membuatnya mudah menyusun apa yang harus dilakukan ke depan jika ia terpilih jadi Presiden Indonesia. Karena ini bukan sekedar soal menang, ini adalah soal mau diapakan arah Republik ini, mau mengerjakan apa, dan rakyat pada akhirnya akan memilih juga. Berdasarkan apa-apa saja yang mereka perkirakan akan mereka dapat, ungkap Anies dalam tayangan YouTube Official Net News pada Selasa 20 Desember 2022. Menurutnya, kontestasi pemilu tersebut adalah untuk mengerjakan suatu hal untuk Republik Indonesia. Jadi pada fase ini, terus terang saya tidak banyak juga bicara tentang endorse dari siapapun, tapi lebih pada bagaimana saya dengan keliling itu ya. Saya ke Sulawesi Tengah. Saya berbicara dengan masyarakat di sana yang tidak terlihat di kamera manapun tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat Sulawesi Tengah, tutur Anies. Saat safari politik di Sulawesi Tengah, Anies mengaku ia pernah membahas mengenai sumber daya alam, harga kebutuhan pokok hingga lapangan pekerjaan. Pada fase ini, Anies sekali lagi menyebut bahwa dia yang mendapatkan amanat sebagai bakal capres akan mengerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jadi amanat ini bukan amanat untuk sekedar disukai dan tidak disukai. Ini amanat untuk buat menjalankan arah Republik. Seperti juga ketika saya bertugas di Jakarta dikerjakan dengan serius, lanjut Anies. Anies juga secara yakin akan melanjutkan program atau pekerjaan yang ditinggalkan Presiden Jokowi kelak.